Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para hadratil mukarram, para shaimin shaimat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan bab zakat yang ternyata memang masih banyak kerancuan di dalam masyarakat kita. Salah satunya itu dalam Islam itu kalau anak sudah balik, udah umur 15 tahun mimpi basah atau sudah haid, maka dia itu nggak wajib dinafkahi sama orang tuanya. Makanya kalau yang udah balik, yang udah haid, anak masih tinggal sama orang tuanya jangan kebanyakan mau. Itu alhamdulillah. Terus bagaimana Ustadz kalau masih ditinggal bareng sama orang tuanya? Apa yang dikasih makan sama orang tuanya itu sodakoh, bukan nafkah lagi, tapi sodakoh kepada anaknya. Kenapa? Karena dalam Islam kalau sudah balik sebenarnya udah gak wajib lagi orang tua menafkahi. Maka dari itu kalau kita ingin membayarkan zakat anak kita yang sudah balik, maka harus izin. Misalnya anak kita kuliah di luar kota atau dia kerja sibuk, kita jarang ketemu, tahu-tahu kita bayarin aja zakatnya. Kalau dia udah balik nggak sah. Kenapa? Karena kita nggak wajib zakatin dia. Harus dengan izin dia dan pemberitahuan dia, nih saya bayar, nanti emak atau bapak bayarin. Baru kalau tahu-tahu ujuk-ujuk kita bayarin zakat dia, itu nggak sah. Kenapa? Karena udah bukan tanggungan kita. Kalau anak yang masih kecil atau istri kita tanpa sepengetahuan kita, itu boleh kita zakatin. Kenapa? Karena di bawah kawasan kita untuk menafkahi mereka. Nah ini anak-anak yang udah balik, yang haid, harus butuh izin orang tua. Kadang-kadang orang bapak punya duit lewat tempat zakat, sekalian lah anak saya semuanya saya bayarin. Ada banyak begitu. Kalau anaknya masih di balita boleh, tapi kalau udah balik, nah dulu izin dulu. Lalu kalau misalnya meninggal di bulan Ramadan, apakah wajib zakat? Kalau meninggalnya maghrib 30 Ramadan kurang 5 menit, itu nggak wajib. Tapi kalau meninggalnya malam takbiran, wajib ngeluarin zakat. Kenapa? Karena zakat fitrah itu wajib ketika orang itu sudah bertemu dengan bulan Ramadan dan awal daripada Syawal atau takbiran. Maka kalau bayi itu lahirnya sebelum takbiran, sebelum maghrib 5 menit. Jadi dia lahir terus maghrib takbiran, itu wajib zakat. Tapi kalau lahirnya pas habis maghrib takbiran, nggak wajib zakat. Itu bayinya nggak wajib zakat. Jadi orang meninggal di bulan Ramadan nggak usah dizakatin. Dan juga zakat mal. Ada orang yang sekalian bayar zakat, ini zakat mal bagaimana? Zakat harta. Karena mal itu artinya harta, taunya udah punya duit berapa? 200 ribu, 300 ribu, ini 500 ribu saya buat zakat mal. Nggak bisa langsung begitu. Kenapa? Karena ada tata caranya. Jadi syaratnya itu, syarat yang paling besar nisab. Nisab itu ukuran yang udah mewajibkan dia zakat. Kalau kita nih 85 gram emas atau 85 juta lah. Kalau ibu-ibu punya emas 85 gram, wajib dizakatin. Berapa? 2 gram setengah. Atau ada orang yang udah punya usaha banyak, keuntungan hartanya udah di atas 85 juta, maka wajib 2,5%-nya. Kalau duitnya 100 juta cuma 2.500.000, itu zakat. Nggak bisa kita langsung tahu-tahu, nih saya gajian terus bayar zakat. Zakat penghasilan itu dalam Islam itu nggak ada. Itu cuma istilah ulama-ulama kekinian mutakhirin tuh ada namanya zakat penghasilan. Kalau di antara kita, kalau kita nggak bayar zakat penghasilan, misalnya gaji kita 20 juta, tapi nggak nyampe 85 juta kalau dikumpulin,
itu nggak wajib zakat. Kecuali udah nisab dan setahun. Ini banyak kerancuan, mudah-mudahan kita bisa membayar zakat. Lalu utama mana? Bayar di kampung apa di sini? Lebih utama kata ulama di mana tempat kita lama tinggalnya. Kalau kita tinggalnya di Jakarta, nyari duitnya di Jakarta, bayar zakatnya lebih utama di Jakarta, Ustadz, tapi di kampung lebih banyak orang susah. Lebih susahan di Jakarta. Kalau di kampung masih banyak murah, sembako, beras pasti nemu. Tapi kalau di Jakarta orang susah, itu benar-benar susah. Dan kenapa kata ulama lebih utama zakatnya di kampung kita? Karena kita itu tetanggaan. Kita yang jauh kita kasih. Tahu-tahu tetangga kita miskin. Nah, ini kurang tepat. Jadi afdolnya sebelum pulang kampung bayar zakat dulu di sekitar kita, tetangga kita atau yang lain-lainnya. Maka itu kepentingan tentang bab zakat dan masih banyak lagi. Ntar insya Allah kalau yang ada yang janggal-janggal ditanyakan.